tingkat kejahatan kriminalitas semakin bertambah di era ini. Oke. Itulah kira-kira bagian dari kitab Hakim-Hakim garis besarnya. Lalu apa ciri khas atau karakteristik kitab Hakim yang perlu kita pelajari? Satu, siklus kemurtatan dan pembebasan. Ya, artinya kemurtatan Israel menyebabkan mereka semakin banyak berbuat dosa dan hidup terus di dalam penyembahan terhadap dewa-dewa lain atau tuhan-tuhan yang lain. Sehingga mereka lupa. Janji Tuhan, berkat Tuhan untuk mereka masih cukup tersedia kok sebenarnya. Tapi mereka sendirilah yang menghalangi janji dan berkat Tuhan itu. Bukan karena Tuhan super boleh. Jadi Bapak Ibu, sama janji Tuhan buat kita masih ada. Dan sangat banyak saya kira. Bahkan tiap hari dia tidak siapkan buat kita untuk dicurahkan kepada kita. Tetapi yang jadi persoalannya, kita makin taat nggak? Itu aja masalahnya. Maka sering saya katakan, faktor penghalang terbesar doa kita itu bukan di Tuhan. Di kita. Cuma persoalannya kita senang sekali mengkambing hitamkan Tuhan. Dengan mengatakan semuanya karena Tuhan, 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 Tuhan. Padahal karena diri sendiri Bapak Ibu. Oke. Hukuman sudah pasti menjadi bagian yang diterima oleh orang Israel. Apa hukuman konkretnya? Mereka ditindas oleh suku-suku lain. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu, seringkali hidup kita jadi susah. Diizinkan oleh Tuhan karena dosa kita sendiri. Karena salah kita sendiri. Bukan hanya karena persoalan salahnya orang lain yang menjajah kita. Bukan, salah kita kok sebenarnya. Karena di sini nih, bangsa Israel dihukum, ditindas, dijajah bangsa lain. Karena dosa mereka kan. Maka Tuhan biarkan mereka dijajah. Supaya apa? Tuhan bilang, supaya belajar kamu. Lebih taat. Tobat. Itu. Ya, memang. Bangsa Israel itu juga tobat. Sesaat. Tapi Tuhan hargai juga. Walaupun kadang-kadang ketaatan pertobatan mereka itu kadang-kadang nggak tuntas, nggak total gitu. Tapi Tuhan hargai juga lah. Karena Tuhan kita kan bukan Tuhan pendendam. Maka waktu Tuhan lihat mereka bertobat, ya udah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan singkirkan bangsa yang menjajah mereka. Lega, lepas mereka dari penjajahan itu. Ya memang kita bersyukur banget ya, Bapak Ibu. Setelah saya terus mendalami isi ya kitab-kitab kita ini, kita bersyukur banget loh punya Tuhan itu tuh. Tuhan kita tuh nggak pernah kepahitan melihat apa ketidaktaatan kita itu. Makanya betul kalau Alkitab bilang Tuhan itu maha kasih. Benar banget itu. Karena waktu kita datang bertobat sekali, seberapa banyak pun dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan itu tetap buka hati, buka tangan, dan juga memberikan pengampunan buat kita. Nah harusnya ini mendorong kita untuk semakin lebih sungguh-sungguh total bertobat sama Tuhan. Maka hasilnya mereka dibebaskan. Lalu karena Tuhan lihat bangsa ini kalau saya biarkan tanpa pemimpin, tanpa leader, makin kacau mereka ini. Maka disitulah Tuhan membangkitkan para hakim-hakim yang saya singgung tadi untuk memimpin dan mengarahkan mereka supaya mereka tidak lagi dijajah, tidak lagi didahului di dalam dosa kan kira-kira. Nah di bagian yang berikutnya, khususnya Hakim-Hakim 17 ayat 6, bicara tentang kegagalan moral dan spiritual. Pada zaman ini tidak ada raja di antara orang Israel. Karena bangsa Israel ini kadang-kadang ada raja pun mereka kudeta juga. Mereka demo juga. Mereka singkirkan juga. Musa aja ngalamin. Akibatnya apa? Ya, semua orang Israel pada zaman itu hidup apa? Hidup bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bukan. Tapi mereka hidup dengan apa? Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Nah itu yang terjadi. Sehingga makin bertambah banyaklah di antara mereka yang hidup di dalam dosa
dan pada siang malam bergelimpangan dalam perbuatan dosa. Sama orang-orang Kristen juga zaman sekarang begitu, Bapak. Kalau hari Minggu, suka-sukamu Tuhan. Tapi hari Senin, suka-sukaku Tuhan. Nah, itu dia. Jadi nggak jauh beda. Hakim-Hakim 21 dan 25 menutup kitab ini dengan menegaskan kekacauan dan anarki spiritual yang terjadi di Israel pada zaman itu. Artinya, susah sekali bangsa Israel ini bertobat. Maka betul lah ya, kalau sampai Tuhan mengeluarkan kata-kata tegar tengkuk, keras kepala, susah berubah, susah bertobat. Ya, dalam bahasa kampung saya itu juga rukun lah kira-kira begitu. Saya kira nggak salah banget. Dan itu terwarisi loh Bapak Ibu di dalam kehidupan orang Kristen di zaman ini. Dan juga di zaman-zaman yang akan datang. Itu selalu ada. Maka kekerasan hati, ketegar tengkukan itu kan merugikan diri kita ya. Ya kita jangan berlama-lama situ cepat-cepat. Hakim-hakim pasal 17-18 memberikan penjelasan tentang penyembahan berhala yang mereka lakukan. Yang dipimpin oleh Mikah. Dan perpindahan suku dan menjelaskan kebobrokan rusaknya moral rohani orang Israel di zaman itu. Jadi kalau kita lihat di sini, udah berkali-kali bangsa ini ditopang, ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Udah berkali-kali pula bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Berkali-kali pula Tuhan mengampuni mereka. Tapi mereka berkali-kali masih jatuh, bahkan hidup di dalam dosa. Sehingga ya pertumbuhan rohani mereka itu naik turun Bapak Ibu. Dan ini kita belajar. Karena kehidupan rohani kita itu kadang-kadang naik. Ya, lebih lama turunnya dalam dosa gitu ya. Nah, itu menyusahkan diri sendiri Bapak Ibu. Oke. Lalu di bagian yang ketiga, kelihatan dan kesediaan Allah. Meskipun Israel itu berulang kali jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa secara konsisten. Tuhan selalu terus memilih dan mempercayakan para hakim sebagai pemimpin atas mereka. Karena Tuhan tidak rela mereka bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun bertambah rusak. Maka disitulah Tuhan selalu memilih pemimpin, yaitu hakim, mengarahkan pemimpin mereka. Ini juga menjadi dasar sebenarnya kenapa Tuhan juga bisa saya katakan tadi, mempercayakan pemimpin atas kita itu bukan orang yang satu agama. Bukan orang satu suku. Dalam konteks negara ya. Itu bisa. Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai memerintahkan dia untuk membimbing dan mengarahkan kita. Nah dalam konteks gereja, dalam konteks pelayanan, untuk kita sebenarnya penting kita, untuk itulah Tuhan pilih dan panggil kita menjadi pemimpin di gereja ya. Kita punya tugas apa? Mewakili Tuhan, menyampaikan apa? Firman Tuhan. Menyampaikan apa yang boleh dilakukan oleh umat, termasuk kita, apa yang tidak boleh. Nah, istilahnya suara kenabian ini, suara kerasulan ini kan harus terus-menerus kita gemakan sesuatu. Lalu di hakim-hakim yang muncullah hakim-hakim yang tidak sempurna. Oke. Apa maksudnya? Ada hakim-hakim di awal waktu Tuhan panggil masih bagus. Masih rohani. Masih taat sama Tuhan. Di awal tuh. Tapi di pertengahan jalan hidupnya, mulai bengkok. Mulai ngaur. Mulai tersesat. Contohnya Gideon. Di Hakim-Hakim 6 ayat 8. Kasusnya awal ragu-ragu dan penuh dengan keraguan. Orang penakut. Sehingga bangsa Israel nggak punya arah dan tujuan jelas. Karena pemimpinnya aja penakut. Maju enggak, mundur juga enggak. Labil orangnya. Yang kedua, contohnya, Hakim Yefta. Dicatat dalam Hakim-Hakim 11. Dia buat perjanjian dengan Tuhan. Ya, dengan ceroboh. Dalam hal apa? Ya, mengorbankan putri satu-satunya. Padahal Tuhan tidak minta. Jadi
Di sini dia salah mengambil keputusan dan juga salah bertindak. Maka Tuhan pun tidak pakai lagi dia jadi hakim. Ada hakim yang sangat terkenal dan familiar dalam ingatan kita. Namanya Simpson. Dicatat dalam Hakim-Hakim 13:16. Awalnya waktu Tuhan pilih dan Tuhan panggil, dia diberikan kuasa, kemampuan yang powerful. Kuat. Dan tidak ada yang berani melawan dia. Apalagi menandingi. Awalnya. Tetapi lagi-lagi Simpson mulai bengkok. Mulai dia dikuasai, dikendalikan oleh sibolis. Akhirnya apa? Dia mempertuhankan hawa nafsu dan kesombongan. Matinya dia pun di tangan seorang perempuan pelacur kan. Awalnya baik mereka ini. Bagus. Makanya Tuhan pakai. Tetapi waktu Tuhan semakin percaya mereka, mulai mereka membuat jalan sendiri. Bukan lagi menuruti jalannya Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang sempurna total 100%. Termasuk Soekarno. Istrinya juga banyak. Unlimited. Soeharto, apalagi? Ratus harta. Gus Dur, ada juga lah kelemahannya lah. Habibie, Timur-Timur lepas. Megawati, beberapa BUMN milik negara dijual. SBY, sama pula. Stagnan. Hanya bangun pencitraan sampai setinggi langit. Jokowi, juga sama. Prabowo, hobinya membantu Palestina. Meninggalkan orang Indonesia yang sedang mati setiap hari karena kelaparan. Termasuk nanti pengganti Prabowo selanjutnya. Itu secara konteks negara. Dalam konteks pelayanan gimana Pak Tony? Adakah hamba Tuhan yang total 100% seperti Tuhan? Tidak. Tidak. Gak ada yang total 100%. Sempurna hamba Tuhan. Siapapun. Di bawah kolong langit ini. Para nabi aja. Para rasul aja. Ada kelemahannya kok. Apa bisa kita belajar dari situ? Kesempurnaan yang total itu hanya berasal dari Tuhan. Dan hanya milik Tuhan. Dan kalaupun kita bisa sempurna, tidak lebih tidak kurang karena kuasa dari Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan. Dan karena pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Maka kita bisa menjadi sempurna. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri, enggak. Tapi tidak berarti Bapak Ibu. Berarti kalau begitu Pak Tony, kalau tidak ada hamba Tuhan, kalau tidak ada orang percaya, tidak ada anak Tuhan yang bisa sempurna 100%, ya berarti kita hidup di bawah standar aja Pak. Hidup biasa-biasa aja Pak. Seperti orang Israel. Hari ini tobat, besok kumat. Enggak begitu pula. Saudara-saudara. Yang kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Penolong. Roh penghibur. Roh berikan kekuatan. Roh berikan semangat. Roh pengingat pula. Saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan bisa membuat hidup kita maksimal di tangannya sampai selama-lamanya. Persoalannya para hakim-hakim ini nggak mau dipimpin Roh Allah lagi. Mulai mereka mengalihkan pimpinan Roh Allah itu dan mereka gantikan untuk dipimpin dan dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Yang kelima bisa kita lihat di sini tentang kelemahan pemimpin. Para pemimpin di berbagai suku tadi rupanya juga tidak punya integritas. Tidak punya moralitas. Tidak punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga seringkali para pemimpin suku-suku tadi, 12 suku tadi, sering baku hantam di antara sama mereka sendiri.
Sehingga makin berpecah belah lah hubungan di antara sama mereka. Padahal masih satu bangsa. Padahal masih satu Tuhan. Hanya bedanya suku aja kan. Tapi udah perang. Dan ini juga tercermin dalam kehidupan orang Kristen di zaman sekarang. Kita ini masih diikat oleh satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang membuat kita itu berbeda hanyalah persoalan suku. Tapi apa yang terjadi? Perang suku pun di Republik ini juga subur terjadi. Ya, subur juga terjadi perang suku di Republik ini. Itu sudah banyak dicatat dalam sejarah kok. Apalagi perang agama. Inilah kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka pasti akan menghasilkan persoalan-persoalan kepada orang yang dipimpin. Di bagian yang keenam kita diingatkan tentang konsekuensi ketidaktaatan. Artinya kita hakim-hakim ini memberikan warning atau peringatan. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan, ketidakkonsistenan pasti membawa kehancuran. Saya pakai kata pasti. Karena itu sudah teruji dan terbukti dan dicatat. Kepastian hukuman yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka sangat-sangat tidak